Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung kembali bersama channel saya guys, dimanapun rekan-rekan seperjuangan, teman-teman yang bagian penagihan di lapangan, khususnya bagian koperasi harian. Jadi di sini buat abang kita yang menanyakan contoh bagaimana cara kerjanya buku target, inilah satu contoh saya berikan dengan si abang cara kerja buku target. Misalnya yang paling utama kalau kita membuat buku target, inilah contoh. Di sini ada nama resort, ada anggota masuk, anggota keluar, jumlah anggota, target harian, target masuk, target keluar, jumlah target, target global, jumlah target global, starting harian, berapa persentase kita, starting global, jumlah starting global, drop per hari, drop global, dan juga jumlah drop. Contoh ibarat kata si abang baru membuka suatu lapangan ataupun membuka suatu resort, ya kita beri nama lah di sini, nama resortnya contoh Batam. Nah, jadi di resort Batam ini ternyata kita sudah memberikan nama resort Batam. Hari ini kita membuka lapangan, kita memberikan pinjaman, yaitu dengan yang namanya drop satu hari. Satu hari itu kita berikanlah dulu pinjaman, kita menghabiskan uang 10 juta. Ini contoh ini ya, 10 juta ini bagaimana, tinggal kita hitung berapa orang yang sudah kita berikan pinjaman. Misalnya 10 juta kita memberikan pinjaman kepada 20 orang. Inilah namanya anggota. Tapi anggota lamanya belum ada. Jadi di sini anggota masuk namanya. Anggota masuk 20 orang karena kita baru buka lapangan. Anggota keluar kosong. Di sini ditanyakan, anggota lama tidak ada, anggota masuk 20 orang, anggota keluar belum ada karena baru buka lapangan. Di sini tulislah jumlah anggota. Berarti jumlah anggotanya 20 orang. Jadi tadi kita sudah memberikan pinjaman sebanyak sebesar 10 juta. Kalau 10 juta cara menghitung targetnya seperti ini. Misalnya pakai yang berapa hari? 10 juta dikali, kalau kita pakai yang 40 hari, dikali 3%. Berarti jumlah tagihan dari uang yang 10 juta tersebut senilai 300.000. Nah, disinilah kita kosongkan, target hariannya kosong. Berarti target masuknya 300.000. Target keluar kosong. Jumlah targetnya berarti 300.000 lah jumlah target yang akan ditagih. Target globalnya kosong, berarti di sini jumlah target globalnya 300.000. Nah, inilah contoh kita membuat buku target. Starting hariannya kosong karena kita baru buka lapangan, starting global kosong, jumlah starting global kosong, drop per hari kita 10 juta, drop global kita kosong, jumlah drop kita berarti tetap 10 juta. Nah, ini satu contoh kalau kita membuka lapangan. Nah, jadi ketika kita membuka lapangan, besoknya ke hari esoknya kita bakalan namanya nagih. Nah, di sini di bawahnya kita tulislah yang di sini. Kan ini anggota, ada yang namanya masuk. Ketika kita mencairkan lapangan, kita tulislah jumlah anggota kita yang sudah kita cairkan kemarin. Di sini 20 orang. Targetnya berapa? Tagihannya satu harinya berapa? Ini contoh tagihan satu harinya, di sini pindahlah ke target harian. Berarti keesok harinya kita sudah menagih jumlah tagihan kita 300.000. Masuk, keluar masih kosong, jumlah target kosong. Target globalnya berapa? Target global kita dari jumlah target global yang ini. Berarti jumlah target globalnya 300.000. Nah, terjadilah di sini yang namanya drop. Jumlah dropnya berapa? Di sini kembali lagi ke bawah, jumlah dropnya jadi 10 juta. Jumlah drop pindah ke drop global. Starting globalnya kosong dulu. Nah, contoh ini tetap pada resort Batam. Ternyata di resort Batam ini kan resort Batam ini
keesok harinya lagi mencairkan pinjaman 5 juta. Ini Resort Batam mencairkan pinjaman lagi, contohnya dulu 5 juta. 5 juta dicairkan ini untuk anggota yang masuk 10 orang. Ini contoh ya. Berarti cara menghitung targetnya tinggal ambil kalkulator 5 juta kali 3%. Berarti target masuknya 150.000. Di sini berarti anggota karena kita baru buka lapangan 20 ditambah yang baru kita cairkan 10, jumlahnya kosong. Kita jumlahkanlah di sini jumlah nasabah kita berarti sampai dengan hari ini 30 orang. Sedangkan jumlah target kita yang sudah kita cairkan kemarin 300, ditambahlah yang hari ini yang dikalikan 3%, 150.000. Berarti target kita masuk. Nah, target keluar kita belum ada. Kalau belum ada yang keluar nasabah ataupun berhenti, belum kosong berarti. Jumlah target kita 300 ditambah 150 menjadilah 450.000. Nah, 450.000 jumlah target kita ditambahkan target global, berarti target global kita menjadi 750.000. Nah, ternyata duit yang sudah kita cairkan kemarin yang senominal 10 juta tersebut tagihannya 300.000, mendapatlah di situ yang namanya starting. Bikinlah dulu yang bayar semuanya 260.000. Kita bikinlah sekotor-kotor dapat duit 260.000. Jadi di sini 260.000 yang masuk kosong, jumlah starting globalnya 260.000. Nah, tinggal ditambahkan uang yang kita cairkan hari ini ditambahkan yang cairkan kemarin, berarti jadi jumlahnya 15 juta. Nah, inilah jumlah yang dicairkan 15 juta. Jadi cara menghitung persentasenya, contoh ini kan kita namanya starting harian, kita sudah mendapatkan uang 260.000. Kita pencet sini bagi 260.000 dibagilah ke sini ke target harian kita yang merah ini. Ini kan yang di atas yang baru kita cairkan pindah ke bawah, dibagilah di sini, dibagi yang ke bawah 300.000, berarti dibagi 300.000. Langsung pencet persen, berarti jumlahnya 86% lah persentase tagihan kita. Sedangkan yang ini juga sama juga. Yang ini jumlah starting global dibagi juga ke target global, maka terjadi juga tetap 86%. Nah, seperti inilah cara perputaran target. Misalnya contohnya lagi, besoknya lagi Resort Batam ini, satu contoh lagi saya contohkan di sini, Resort Batam dipindahkan lagi. Anggotanya berapa? Anggota yang ini pindahkan ke sini, berarti anggotanya jadi 30 orang. Targetnya berapa? Ini kan target harian. Target harian masuk keluar jumlah, berarti jumlah target harian untuk kita nagih sampai besok 450.000. Sedangkan di sini yang ditanya lagi jumlah, sini yang tanya target global, berarti jumlah target global ini yang 750 ini kita pindahkan lagi ke sini 750. Berarti di sini starting harian kita berapa? Sini tetap dipindahkan starting harian karena starting globalnya belum ada. Jadi jumlah startingnya 260. 260 ini pindah ke starting global. Ketika starting global sudah pindah ke situ, tinggal kita lihat di sini lagi drop per hari ditambah drop global 15 juta. 15 juta drop kita sampai hari ketiga, berarti tulis ini 15 juta. Nah, inilah hari ketiga, ibarat kata kita membuka resort. Tahu-taunya hari ketiga kita memberikan pinjam lagi kepada nasabah tersebut. Kita bikinlah kita mencairkan uang 8 juta. Kalau setiap pencairan namanya drop per hari 8 juta. 8 juta ini kita cairkan kepada ibarat kata 18 orang. Ternyata tiba-tiba dari anggota yang 30 orang ini adalah di situ nasabahnya yang sudah berhenti ataupun tidak mau ngambil lagi ataupun yang disebut dengan potong tabungan. Tinggal dilihat di pinjamannya berapa. Misalnya pinjamannya 1 juta, kalau pakai yang 3% berarti kalau 1 juta berarti angsurannya yang keluar 1 orang. Berarti di sini target keluarnya 30.000. Tetap ditulis seperti ini tadi, kita memberikan pinjaman 8 juta. 8 juta ini kita kalikanlah 3%. 8 juta kali 3%.
Berarti jumlah tagihan kita 240 dipindahkanlah ke sini, ke samping target anggota, masuk keluar jumlah anggota. Disinilah kita pindahkan target harian, disinilah target masuk buat tagihan kita besok. Berarti jumlahnya 240.000. Nah, tinggal kita tambahkan di sini contoh 30 tambah 18 kurang 1, berarti jumlah nasabah kita 47. Tinggal target bagaimana Pak cara menghitung targetnya Pak? Tinggal dilihat lagi sini, targetnya udah 450 tambah 240 dikuranglah lagi target yang keluar 30.000, berarti jadinya 660.000. Nah, 660.000 kita tambahkanlah ke target global yang dari sini. Ini kan pindah ke sini jadi pulpen merah. Tambahkan 750.000, berarti target global kita 1.410.000. Kita bikinlah hari ketiga, kita dapat duit, bikinlah sekotor-kotornya 70% dari target kita. Berapa target kita Pak? Misalnya target kita 450, kita bikin 450.000 kali 70%, kita dapat uang murni 315. Kita bikin di sini starting harian kita hari ketiga, kita dapat uang bersih 315.000. Berarti 315.000 ini 315 kita tambahkanlah tagihan kita yang kemarin 260, jadi jumlahnya 575.000. Jumlah tagihannya, sedangkan uang yang kita cairkan ini contoh 8 juta, kita tambahkanlah sini yang kita cairkan 2 hari yang lewat 15 juta, berarti kita sudah mencairkan uang 23 juta. Apa Pak kegunaannya Pak persentase starting harian ini dengan target Pak, agar kita mengetahui berapa pendapatan anak buah kita dengan yang namanya tagihan di luar top up ataupun di luar talangan. Tolong usahakan buat rekan-rekan dimanapun, tekankan masalah tagihan ini, tagihan murninya ini minimal sekecil-kecilnya 70%, jangan mati. Contoh 315 tagihannya, ini starting hariannya, dibagi ke target dia, targetnya 450, dibagi 450, berarti persentasenya 70. Sedangkan yang ini, inilah yang namanya jumlah starting global. Jumlah starting global ini harus sesuai dengan target global. Apa gunanya Pak target global ini Pak? Target global ini itu yang disebut kalau dari uang yang kita cairkan di lapangan ada yang namanya angsuran per hari itu diglobalkan, disinilah namanya jadi target global. Targetnya itu harus sesuai dengan yang kita tagih. Berarti kita ibarat kata tagihan kita 575, kita bagi lagi ke target global 750. Berarti kita persentasekan di sini jumlahnya 76%. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Nama resort yang merah ini namanya anggota, yang ini anggota masuk, anggota keluar, jumlah anggota, target per hari, target masuk, target keluar, jumlah target, target global, jumlah target global, starting harian, starting persentase, starting global, jumlah starting global, jumlah persentase global, drop per hari, drop global, jumlah drop. Jadi setiap menghitung target tinggal dikalikan dari drop per hari, dikalikan berapa hari ingin rekan-rekan buat. Jadi sudah saya jelaskan, berapapun pinjaman ataupun dropan dikalikan 5%, kalau pakai yang 24 kali. Kalau pakai yang 30 kali dikalikan 4%. Sedangkan kalau pakai yang 40 kali dikalikan 3%. Nah, inilah rumus yang saya mengerti tentang buku target. Kalau salah bisa diralat. Nah, jadi di bawahnya lagi rumus tunai, contoh yang saya pahami. Ibarat kata contoh ini nama resortnya Batam. Nama resort Batam. Ini nama resort Batam. Batam ini berapa startingnya? Ibarat kata startingnya masih kosong. Kasbon paginya berapa? Tadi kita di sini kita berikanlah dulu kasbon paginya 10 juta karena baru buka lapangan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya tetap 10 juta. Nah, kita bikinlah si Batam ini mencairkan uang 10 juta hari ini. Jadi setiap berapapun pinjaman nasabah tersebut
yang diterima oleh si nasabah itu hanya 90% karena ada potong tabungan 5%, potong administrasi 5%. Jadi tabungan dipotong 5%. Tabungan ini kegunaannya jaminan risiko ketika si konsumen macet. Kalau seandainya si konsumen lancar, ini bakalan dikembalikan lagi kepada si konsumen tersebut. Administrasi inilah gunanya keuntungan kantor kalau lihai dalam memberikan pinjaman ataupun semakin besar memberikan pinjaman tapi sesuai dengan angsuran. Disinilah terjadi kemakmuran buat karyawan, contoh bayar mes, 1, nomor 2 kelengkapan fasilitas karyawan, nomor 3 transport karyawan, nomor 4 biaya makan karyawan. Jadi di sini tetap kita kalikan 90%. Berarti kalau ibarat kata rekan-rekan bawa uang 10 juta, itu yang 10 juta tersebut tidak bakalan diberikan sama nasabah semuanya full karena dikalikan 90% sudah termasuk potongan ADM dengan tabungan. Ditulislah di sini jumlahnya 9 juta uang yang diberikan dari pencairan yang 10 juta tersebut. Pengeluaran tabungan kita bikin kosong, tinggal kita hitung di sini. Starting kita berapa? Kosong. Kasbon kita berapa? 10 juta. Drop kita berapa? 10 juta. Berarti di sini kalau cara menghitung tunainya, jumlah kasbon pagi sudah dijumlah starting tambah kasbon pagi, starting ditambah kasbon pagi jumlah. Berarti jumlahkan di sini, contoh jumlah 10 juta dikuranglah di sini drop jangan dikurang yang drop yang di sini 10 juta, dikurangi yang 90%, berarti dikurangi 9 juta. Berarti tunainya harus ada 1 juta. Nah, tunai kita harus ada 1 juta, berarti uang yang wajib dititip oleh si penagih wajib 1 juta. Nah, di sini ada yang sudah tertulis seperti itu kosong. Disinilah yang disebut dengan namanya ADM ataupun administrasi. Jadi bagaimana Pak cara mengambil administrasinya Pak agar kita tahu cara mengelola kantor kita Pak? Ini yang saya sebut tadi, berapapun pinjaman nasabah administrasinya dikali 5%, contoh 10 juta. Nah, 10 juta dikali 5%. Nah, inilah administrasinya, berarti administrasinya sebesar 500.000. Nah, administrasi ini administrasi pokok ini yang disebut dengan DP. Kalau yang perusahaan besar namanya itu DP, bos setoran. Nah, ini wajib bos setoran si pemilik uang biasanya. Setiap hari bakalan dikumpulkan oleh kasir DP-nya tersebut. Hari per hari ketika si pemilik uang meminta uang, maka sudah sedia uang kas DP. Sedangkan bon-bon kantor ini ya contohlah dulu kita bikin di sini karyawan uang jalannya 35 tambah makannya pagi dengan sore kita bikinlah di sini habis biaya 40.000, berarti di sini terjadi 75.000. Inilah contoh rekan-rekan kan. Nah, berarti ini khusus buat administrasi. Jadi contoh tunai titipan berarti titipan kita 1 juta. 1 juta dikurangilah dulu dari sini yang administrasi tersebut, kurangi 500.000. Berarti 1 juta dikurang 500.000, berarti sisanya 500 dikurang 75.000. Berarti inilah sisa kas kita, sisa kas kantor kita biasanya di sini sisa kas 425.000. Kalau ibarat kata kas ini besok kita keluarkan lagi, maka di sini disebut dengan kas keluar 425.000. 425.000 ini kita kurangi ke sini jadi jumlahnya kosong. Jadi pindahlah lagi sisa kas ini kan sisa kas ketika uangnya mau kita putarkan lagi, sisa kas ini karena kasnya keluar kita pindahkan lagi ke sini. Jadi namanya kasbon pagi. Kasbon paginya 425.000. Sedangkan uang yang sudah kita putarkan tersebut tadi yang 10 juta tadi yang namanya drop, kita kalikan lalu tagihan kita misalnya 10 juta dikalikan, kita bikin contoh kita pakai 24 hari 5%. Berarti 500.000. Contoh resep Batam tagihannya 500.000. Resep Batam tagihannya 500.000. Nah, kasbonnya 425.000. Tinggal kita tambahkan 500 tambah 425 berarti tunainya 925.000. Nah, sedangkan dropannya berapa? Ibarat kata kita bikinlah dropannya sini 500.000. 500.000 dropan tersebut
berapapun pinjaman nasabah tersebut, terima uangnya hanya 90%, berarti 500.000 dikali 90%, jumlah nominalnya 450.000. Pengeluaran kita bikin di sini kosong. Tinggal ini lagi yang kita kurangkan, berarti inilah contoh biar rekan-rekan semuanya paham. Ini kan jumlah tagihannya sudah di sini tadi sama kasbon 925 dikurangilah sini 450.000. Berarti jumlah tunai kita 475.000. 475.000. Nah, berarti titipan kita juga harus sesuai dengan tunai, berarti 475.000. Sedangkan di sini keterangan tekornya kosong, administrasinya tetap kita kalikan 5% dari uang kita cairkan, berarti 25.000. Nah, tetap lagi kita kalikan yang di atas. Di sini kita bikin nih ibarat kata transportnya 35, maka di kantor dengan mesnya jadi 75. Nah, berarti di sini kita bikin lagi 475 dikurangilah di administrasinya 25.000, dikurangilah uang jalannya 75.000, berarti 375.000. Sisa uang kas kantor kita nggak boleh kemakan sama sekali. Berkata kas keluar kosong, inilah bakalan terjadi kas mandat. Nah, kalau ini biasa administrasi inilah tergantung pengeluaran dari staf. Makanya semakin banyak dropan, semakin banyak terjadi dropan itu besar, tagihan itu lancar, disinilah bisa terjadi administrasi itu kemakmuran buat karyawan. Nah, itu contoh buku tunai yang saya pahami. Nah, satu lagi contoh di sini, ini yang namanya contoh buku transaksi ataupun pengajuan pinjaman konsumen. Di sini ada yang disebut dengan tanggal. Misalnya kita bikinlah di sini tanggal 8 bulan 5 23. Nama nasabahnya kita bikin Fernanda. Alamatnya Tangerang. Jenis usahanya kita bikin sini contoh koperasi. Karena saya baru minjam, nomor pinjamannya kosong, nomornya kosong, tanggal pengambilannya kita bikin sini tanggal 5, tanggal 8 bulan 5 23. Karena saya baru mengambil pinjaman lama kosong, kita bikinlah sini misalnya saya mau minjam baru pinjaman 1 juta, sisa top up atau talangan ini kosong karena saya masih baru. Nah, inilah kegunaannya staf. Ketika si staf tersebut telah mengakses pinjaman si penagih, maka ibarat kata terjadilah di sini saya ACC dengan saya 700.000. Ketika sudah terjadi seperti ini, apapun ceritanya, yang ini sudah tidak berlaku, yang wajib diikutkan ini. Jika yang ini yang diikutkan maka terjadi pelanggaran, si penagih wajib ditegaskan untuk mengembalikan uang kantor. Maka kalau sudah terjadi di sini oleh staf, maka bakalan ditanyakan lagi oleh wakil ataupun manajer, wajar atau tidak segitu, maka terjadi lagi seperti ini. Nah, inilah yang namanya transaksi pengajuan dari pinjaman baru 1 juta oleh si penagih, oleh stafnya diajukan hanya 700, oleh manajernya 500. Jadi di sinilah skill kita. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan masalah pembukuan yang saya mengerti. Contoh buku target kantor secara manual, contoh buku tunai kantor secara manual, contoh buku pengajuan transaksi karyawan koperasi secara manual. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen, selalu dukung dan support YouTube saya.